dan penulis saja. Kita sama-sama cari tahu background karakter Yuli apa aja, pengalaman hidupnya apa aja sampai dia bisa di titik ini. Dari situ kita bentuk karakter. Kan selama ini image yang Kasila bangun di dunia perfilman, apa karakter-karakter yang didapat tuh kayak yang soft, yang aman gitu lah istilahnya. Nah sekarang dapat yang istilahnya orang ketiga gitu. Sempet ada ketakutan image masyarakat bakal berubah nih. Terlebih lagi sekarang kan lagi panas juga isu-isu itu. Gitu ya. Kalau aku sih nggak terlalu mikirin ke sana. Karena apalagi setelah aku baca skripnya juga aku ngerasa film ini adil sekali untuk semua karakternya gitu. Jadi aku ngerasa nggak ada karakter yang disudutkan. Kita diajak buat bersimpati dan berempati buat ke Bambar, Mas Gilang, ke Yuli juga. Bahkan mungkin ada yang pernah ngalamin jadi Kemal dan anak-anaknya Mas Gilang dan Bambar juga gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya malah abis nonton ini jadi diajak untuk paham sama semua yang ada di film gitu, malah nggak jadi kayak kok Yuli kayak gitu ya gitu sih. Oke, kalau tapi untuk ketika kali pertama dapet tawaran sebagai orang ketiga, mungkin apa yang ada di benak Kasila? Nggak ada. Yang pertama kepikiran sih aku senang banget karena bisa diajak ikut bareng di proyek Nokta Merah Perkawinan, karena ini sinetron yang legendaris banget yang aku walaupun dulu masih kecil banget tapi aku aja sampai masih hafal lagunya, soundtracknya seperti apa gitu. Jadi buat aku ini kesempatan yang besar sekali gitu. Bener-bener gak mikir kesana. Berarti nonton ya sendiri sinetronnya ya? Mbak Sela nonton sinetronnya? Nah, aku nggak nonton. Tapi karena punya aku masih kenangan. 4 tahun. Tapi itu kan soundtracknya legendaris banget ya. Bahkan angkatan aku pun yang harusnya nggak nonton karena kita masih 4 tahun, 5 tahun waktu sinetronnya tayang, sampai sekarang masih kalau kalau lihat judul filmnya pasti dalam hati langsung pengen nyanyi gitu. Jadi dan aku tuh emang walaupun nggak nonton tapi sering lihat cuplikan-cuplikan sinetronnya karena saking besarnya gitu. Jadi aku tahu Mbak Ayu Azari, tahu Oce Suara, tahu Mbak Berliana juga gitu, dan masing-masing hebat sekali dalam membawakan perannya. Mbak, Mungkin ada nggak sih? ketika pertama kali ditawarin main sinetron ini kan legendaris ya gitu. Terusnya dari orang terdekat khususnya yang nonton dulu misalnya orang tua atau ada respon sih, wah ini kan dulu keren banget gitu-gitu, ada kayak gitu nggak sih? Beberapa sih ada nggak nonton tapi mereka tahu kalau ini besar sekali. Orang tua aku sih kayaknya langsung wah ada ketemu Mbak Ayu Azari dong. Oke, tapi kalau soal karakter sendiri antara Kasila dan Yuli, mungkin ada kesamaan nggak sih? Kayaknya apa ya persamaannya? Mungkin salah satu persamaannya kita tipe-tipean Rimo aja kali ya. Kayaknya nggak terlalu banyak sih kesamaan antara aku sama Yuli. Ngobrol nggak sih sama Mbak Ayu Azari dilepaskan sempat one frame tuh tadi, itu ada obrolan nggak sih gimana untuk menyanyi peran atau cerita-cerita nggak sih beliau tentang Nokta Merah di masa lalunya? Oh iya, ini kan maksudnya memang cerita yang besar sekali kan, ada zamannya, jadi kita dengerin wah ternyata dulu tuh sebanyak itu yang nonton dan sebesar itu pengaruhnya buat masyarakat di zaman itu gitu. Bener-bener yang bisa sampai orang tuh ngumpul di satu rumah cuma buat nobar sinetronnya gitu, jadi memang besar sekali. Tapi kalau sama Bayu sendiri sih yang aku lihat, aku tuh seneng banget bisa satu frame sama Bayu karena aku bisa ngelihat langsung, sungguh auranya beda sekali. Iya, kelihatan banget emang ya. Bener-bener kalau udah ada dia depan kamera tuh gak bisa lihat siapapun. Kayak bener-bener cuma lihat Bayu aja udah. Kasila sempet gemes sendiri nggak sih lihat karakter Yuli? Kalau buat aku sih ya karakter Yuli tuh sebenarnya bisa relatable banget sama banyak orang karena namanya Yuli kan dia jatuh cinta sama orang yang tidak seharusnya dia cintain gitu kan.
aku rasa banyak orang yang pernah ngalamin hal yang sama, kita cinta sama orang yang salah gitu, tapi kan balik lagi action terhadap cinta yang kita rasain itu apa. Jadi kalau aku sih belajar kalau aku kalau aku meranin karakter, aku berusaha untuk ngerti kenapa dia. Oke, Kak, mungkin terakhir nih Kak, ini kan soal keluarga ya Kak, maksudnya yang udah lama gitu bertahan. Nah mungkin ada pelajaran yang Kak Sheila dapat gak sih tentang ilmu rumah tangga itu sendiri untuk kehidupan pribadi? Kalau ini sih buat aku menarik banget ya filmnya, karena aku ngerasa emang banyak banget yang bisa kita ambil gitu setelah nonton. Sesimpel ternyata ya sebelum masuk ke pernikahan memang banyak banget yang harus diomongin gitu, atau kalau ada masalah memang harusnya dikomunikasikan dengan baik gitu. Jadi jangan dipendam sendirian, emang harus diobrolin baik-baik, apalagi namanya rumah tangga kan gitu. Jadi pasangan kita kan partner diskusi kita gitu. Jadi aku belajar.